I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati dengan Prodi Ilmu Pemerintahan semester 7 dengan NIM 091 058 031 9027. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang didasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Nah, presiden ini dibantu oleh para menteri untuk menjalankan pemerintahannya. Sedangkan kepala desa merupakan penyelenggara urusan di daerahnya itu masing-masing. Hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh masing-masing pemerintah. Nah, hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut juga terletak pada visi dan misi serta tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberikan ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Nah, hubungan struktural antara pusat dengan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Dalam sentralisasi, segala urusan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, sedangkan desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkat yang berada di tingkat bawahnya di daerah seperti gubernur. Manfaat yang didapatkan masyarakat. Yang pertama itu kebutuhan masyarakat cepat atau kebutuhan masyarakat ini terjalin dengan cepat. Kedua, direalisasikan oleh pemerintah. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi lebih mudah. 4. Memperkuat ikatan sosial budaya. 5. Kebudayaan lebih mudah diperkenalkan. 6. Terciptanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. 7. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan 8. Peraturan, kebijakan, dan seluruh keputusan pemerintah tersebut baik kepada masyarakat. Contoh sentralisasi dan desentralisasi. Contoh sentralisasi adalah Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal negara. Berbalik dari sentralisasi, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Contoh desentralisasi ini yakni dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur, mengurus, membina, serta mengawasi pendidikan yang dijalankan di daerahnya. Hubungan fungsional pusat dan daerah pada dasarnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi satu sama lain. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat saya mengenai hubungan pemerintahan pusat yang didasarkan pada dua aspek. Cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.